Dalam kehidupan, jodoh dan rezeki seseorang memang sudah ditakdirkan. Namun, garis waktu yang terus merangkak maju akan bisa menemukan seseorang yang berarti dalam hidup Anda. Dan semuanya sudah menyatu di garis tangan. Di belakang saya sudah ada ke-30 kandidat pria. Dan inilah dia, ke-30 kandidat wanita. Oke, sekarang saya akan minta fishball untuk kita kocok ya. Jadi ini apakah wanita, apakah pria, apa wanita aja ya? Cewek ya? Hah? Cowok. Oke. Cowok ya. Protes soalnya kemarin cewek mulu ya. Oke, nomor 25. Oke. Yuk, cowok 25 turun yuk. Oke. Nama siapa? Hah? Indra. Indra. Kerjaannya apa, Indra? Pegawai bank swasta, Pak. Mas. Pegawai bank swasta. Pengen apa sih? Lo mau jelek-jelekin muka anak gue? Hah? Supaya cemong gitu? Jangan ribut di dalam sini dong. Orang itu cuma mau dibenerin doang kok biar gak kayak badut. Malah bilang anak gue kayak badut sih. Apa nih? Ibu sembarangan kayak gini bisa Kenapa ini lebar-lebar belakang? yang ada lu yang gue tuntut, tahu lo. Kenapa ini? Kenapa? Ibu siapa? Ini loh, ini Mas Uya, saya cuma mau benerin doang make upnya biar gak kayak badut. Ini tuh saya mah Ini make up orang make up antv. ini kan cuma pembelaan dia aja, Mas Nggak, tadi Uya. diapain tadi? Nih, saya lagi make upin dia nih, biar nggak kayak badut gini nih Ah. mukanya. Terus tahu-tahu saya malah tumpahin bedak. Udahlah, gak usah banyak bela-bela segala. Anak saya bisa mau cemongin sepun saja ya. Tadi mukanya udah gini. Iya udah kayak gini. Justru dia mau benerin muka anak ibu. Ya nggak bisa gitu dong. Masa nggak benerin tadi kayak gitu? Dia benerin tuh saya udah bener banget Bu, biar lebih bagus. Nggak Ibu nih, kayak badut. ibunya dia. Iya, ini saya Anak mama. ibu ikutan di sini garis tangan. Iya ikutan. Kok belum masuk sampai sekarang? Kalau anak ibu mau ikutan sini, minta maaf dulu. Kalau nggak usah, anaknya diskualifikasi aja. Iya. Ya udah minta maaf ya. Minta maaf yang benar. Yaudah. Udah sini. Baru mulai udah ribut. Oke. Cari perkara aja. Oke. Ibu namanya siapa sih? Mama Ines. Ini kamu nama siapa? Agoy, Mas. Agoy, pria jujur yang mempunyai kriteria pasangan unik ini, mempunyai masa lalu percintaan yang kelam, bukan mencari jodoh, tapi malah membongkar aib dari salah satu kandidat wanita di garis tangan. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Gini deh. Oke. Indra, lo naik dulu aja. Nih gue pengen coba selesaiin ini dulu deh. Lah, kenapa gitu, Mas? Enggak. Gue ada satu hal yang bikin gue penasaran sama orang ini soalnya. Ya nggak bisa gitu, Mas. Kan duluan saya di sini, Mas. Iya, tahu. Harusnya dia disuruh keluar, Mas. Cuma kayak gini. Udahnya aja lihat tuh. Siapa tadi nama lo? Indra. Gue jadi nggak suka ngeliat muka lo. Ya. Indra sama Agoy, dua-duanya kita kasih kesempatan di sini deh. Ya, buat milih. Ya, Mas. Oke, sekarang lo pilih masing-masing satu cewek yang lo pilih jadi jodoh lo. Mulai lo, Indra. Mundur, Ibu. Kriteria lo kayak apa sih? Yang bisa tanggung jawab, Mas. Tanggung jawab. Yang maksudnya bisa Oke. menerima saya dan keluarga saya, Mas. Karena apa? Saya cuma kerja sebagai staf karyawan bank. Oh, jadi menerima apa adanya. Iya. Ya udah, pilih satu. Kalau Agoy, kriteria lo kayak apa, Agoy? Cewek cantik, terus seksi, standar aja sih. Yang penting nakal aja sih Mas. Kalau Apa? seksi. Nakal. Hei! Gas! Hei! Lo sadar nggak? Aduh, Mayam. Nakal. Kamu nih gimana sih? Masa cari cewek yang nakal? Ya gini mah, maksudnya yang nggak apa-apa gitu. Agoy terima kok. Kamu nggak kapok? Nggak kapok kalau nanti Jadi, diselingkuhin? juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa Mas Uya. Agoy, ada nggak nih cewek yang menurut lo di sini tipe lo nih? Wih nih Mas, seksi banget nih kayaknya nakal nih. Lo pikir gue apa? Santai dong. Lo mikir gue nggak
Nakal banget nih kayaknya mulutnya. Nah kan, kan maksudnya. Lu ya. Anjing. Bangsat. Ibu juga ngapain sini? Bu. Sama dia marah sama mamanya sih. Lo mikir dong, anak lu tadi bilang apa sama gue? Ya kan gue Emang dia milih. kenal sama gue yang ngejudge kayak gitu? Ya nggak bisa gitu juga. Lo lihat orang dari dulu penampilan dong lu bilang dia ngasih tahu. nakal gimana cerita. Bedak, emang aja. Gak usah pakai marah-marah. Ya gue cuma milih gimana? Awas aja lo, gue panggil bapak gue. Bisik. Ya, bapak yang dipanggil. Kamu juga sih. Temuin Pak, temuin. Mampu bapak. Ini anak saya loh. Cukup. Papa tiba-tiba datang ke sini. Anak yang nggak lu tahu bikin awal nangis anak ceritanya. gua. Kita kan Ya, tapi jangan main fisik dong, Pak. Ini acara orang, Pak. Masih bagus kok gue. Ganjong semua ya. Ini bapaknya dia. Yang benar. Dengerin, bapak kamu datang ke sini yang nggak tahu awal ceritanya. Ibu juga ngapain datang ke sini? Udah cukup. Ini acara Cukup. siapa? Ya. Cukup. Tahu Gua nggak diri. senang ada orang siapapun yang ngusik anak gua. Ya udah. Ini anak gua. Ngusik anak gua. Oke, kenal. Anak kamu. Oh, kita ngapain ini kalau kalian? Tunggu, Pak. Sini, Pak. Belajar. Ayo keluar yuk. Ini Bapak tuh tiba-tiba Agoy ini tadi emang nyari jodoh. Dia bilang cewek nakal. Terus dia tersinggung, ditampar lah si Agoy. Tunggu bentar, dengerin dulu. Iya. Dengerin dulu. Gue pengen tahu masalahnya. Iya, terus dia nampar anak ini. Nggak mungkin anak gua nampar anak orang. Emang anak gua Siapa anaknya? baperan. Lo terima nggak dibilang apa? Hah? Gak gemes. Terima nggak? Ya bapak bisa lihat ini tempat apa. Setuju nggak dia gue tampar? Ya udah, Ivana, kamu masih mau ikutan garis tangan nggak? Ya mau lah. Mau. Kalau misalkan dibilang kayak gitu gimana Loh, mas? ya udah lo masalah sama dia, bukan gue. Iya kan? Oke, sekarang gue tanya sama lo. Kenapa lo mau cari cewek nakal? Realita aja gitu. Saya daripada nyari cewek baik-baik tapi akhirnya selingkuh juga. Zaman sekarang tuh udah banyak cewek yang selingkuh daripada cowok, Mas. Maksudnya gitu loh. Kok Oke. ganteng lu? Sembarangan lu kalau Oke, ngomong. pertanyaannya. Anak manis jangan seganteng. Lo pernah selingkuh nggak? Kalau saya sih jujur, Mas ya. Ya. Kalau saya sih belum pernah selingkuh. Ah. Tapi kalau jajan saya pernah, Mas. Jajan. Jajan gimana? Itu pikiran. Tunggu. Dah. Tunggu. Hah? Ini gentle nih namanya. Maksudnya gimana, Pak? Dengerin. Gimana maksudnya? Ini gentle. Dia lebih baik kelihatan di depan. Daripada pura-pura alim, tau-taunya di belakang. Baru laki. Ya tapi gak gitu juga pak. Bapak jadi suka sama karakter Agoy ini? Gue demen. Lah, aneh. Gini, kita panggil aja Arbi Metaigor deh. Arbi Tigor. Biar jelas nih, gue bingung nih. Udah, kamu sabar aja. Tenang aja. Pokoknya. Aneh nih Tigor sama Arbi nih. Ya. Ini si Agoy bilang tadi, dia tuh suka cewek nakal dan dia terus terang bahwa dia suka jajan. Bapaknya cewek ini malah suka. Coba Gor, bacain Gor. Ada yang terbalik di sini. Boleh saya minta bowl of tepung saya? Wah. Ini tepung nih. Iya mas. Warna biru juga. Warnanya biru. Saya cek dulu tepung saya. Jadi perbedaannya seperti apa? Setiap orang, setiap energi akan mengakibatkan hal berbeda di sini. Nah, jadi ini Mas Encer ya. Ini tidak keras. Cair ya nih ya. Cair sekali. Di sini saya ingin Anda mencobanya. Apakah ini keras atau ini cair? Karena setiap energi hasilnya berbeda. Jika energi Anda positif, maka airnya akan mencair seperti ini. Namun sebaliknya, jika Anda negatif, entah kita nanti akan menemui apa di sini. Ya. Lah, ya nih Mas. Iya, harus. Ya udah ikutin aja. Lu kan mau ikut garis tangan.
Udah ikutin. Dia pakai sarung tangan juga nih dia. Nggak usah lo nggak usah pakai sarung tangan, biar Tigor aja. Beda nih VIP soalnya Tigor. Bocil ya. Nah, Lah, kok keras, Mas? Pukul lagi. Keras, Mas? Lah, Wih, kok keras, Mas? Coba Tigor. nah jadi gini Mas Uya, sama apa yang seperti saya katakan tadi. Saya melihat Ago ini wataknya keras, dia sangat pintar memanfaatkan situasi. Dan dia ini tidak ada niat untuk mencari pasangan yang serius di sini, Mas. Tadi encer dipegang lo ya, Gor? Ya encer, Dia dipukul. jadi keras sesuai dengan wataknya Ago. Saya melihat kalau masih ada penghalang dan ini ada hubungannya dengan orang terdekat Ago. Mas Tigor maksudnya apaan ngomong kayak gitu? Saya nggak Orang kayak terdekat gitu. kamu Iya Mas Uya. masih ada penghalang. Apa hubungannya? Maksudnya apa? Atau mamanya mungkin? Ya. bisa jadi. Bongkar, Pak. Mamanya, Gor. Dong. Maksudnya apa nih penghalangnya apa? Kalau saya mencium energinya, aromanya, benar penghalangnya adalah mamanya sendiri. Wah. Ah, samanya ternyata kan. Gue sih emang lihat mamanya nih nggak beres. Saya pengen pegang tangan Anda. Mama Ines ini seperti domba berbulu serigala. Domba berbulu serigala. Balik sih. Ini lebih parah lagi nih. Lebih parah lagi. Domba berburu serigala. Ngeri juga ya. Benar. Terlihat Ini saja, Kelihatannya, Mbak. Tuh. Iya, serigala berbulu domba. Serigala berbulu domba apa domba berbulu serigala? Ini kebalikannya. Kebalikannya. Kalau serigala berbulu domba, orang jahat pura-pura baik. Tapi ini kebalikannya. Justru domba berbulu Seperti domba serigala. yang berburu serigala, terlihat manis tapi menggigit. Pantas. Oke, coba kita relaksasi, Bi. Ngarang-ngarang. Ya. Oke, boleh minta kursi? Sebentar, saya rasa kita cari kebenaran di mamanya dulu, Mas Uya. Oh, di mamanya dulu? Ya, karena Ago ini kelihatannya sama terlalu nurut sama mamanya. Oke, coba. Mamanya deh boleh. Kenapa jadi saya ikut-ikutan? Kenapa sih Ibu takut banget? Ada apa sih? Kalau emang bener buktiin. Udah dasar lo. Buktiin kalau lu bener. Saya itu suka menjodohkan Anggoy ke pelanggan saya, Mas. Ibu pegang bedaknya. Oke, fokus ke bedaknya Ibu. Oke. Nanti pada hitungan ketiga fokus ke bedaknya. Oke, sekarang pakaiin bedaknya ke muka Ibu pada hitungan ketiga. Semakin Ibu mengusapkan ataupun menaburkan bedak, semakin Ibu menaburkan bedak ke sekitaran wajah Ibu semakin nyaman dan rileks. 1, 2, dan 3. Taburkan yang banyak sekitaran wajah, pipi kiri, pipi kanan, kening, sampai dagu Ibu semakin nyaman dan semakin rileks. Apapun yang terjadi ketika Ibu menaburkan bedak di sekitaran muka Ibu ataupun wajah Ibu, semakin nyaman dan semakin rileks. Semakin lama semakin banyak, dan biarkan nanti pada hitungan ketiga, siapapun yang bertanya sama Ibu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sesuai fakta yang terjadi di masa lalu. 1, 2, dan 3. Oke, Ibu. Kenapa, Bu? Temenin Agoy sampai ke sini sampai masuk ke dalam. Jadi saya ingin Agoy dapat jodoh cewek yang kaya, Mas. Ah. Jadi setiap cewek yang deket sama Agoy harus persetujuan saya. Walah, harus cewek kaya, Bu. Jadi Agoy menurut Ibu tuh gimana? Agoy itu anak manja, Mas. Terus? Terus? Dia selalu nurut apa kata saya. Aha. Sampai masalah jodoh juga saya yang nentuin, Mas. Maksudnya nentuin gimana, Bu? Saya itu suka menjodohkan Anggoy ke pelanggan saya, Mas. Hah? Ini kan jualan baju, parfum. Langganan saya banyak, Mas. Cewek-cewek klub malam. Hah? Cewek-cewek klub malam. Dengerin dulu. Terus Ibu jodohin Agoy ke cewek-cewek klub malam gitu, Bu? Iya, Mas. Yang penting kan mereka uangnya banyak.
dan selalu beli jualan saya. Udah ada yang berhasil, Bu? Udah banyak, Mas. Dan saya yang nentuin untuk putus atau terus. Ibu, kenapa sih lakuin itu ke anak ibu, Sen? Semua ibu tuh biasa pengen dapat anaknya tuh jodoh yang baik, yang sopan, soleha gitu loh. Ya kalau nggak gitu gimana saya dapat uang? Untuk kebutuhan hidup. Suami saya aja udah nggak ada, Mas. Wah, biasa sadarin, Bi. Ngaco nih. Ngaco. Makin lama makin ngaco. Yang kasih saya mas. Oke Ibu, saya kembalikan seperti semula pada hitungan ketiga. 1, 2, dan... Mah, maksud mama apaan sih mah? Masa nggak tahu lah. Maksud mama apaan jodohin Agoy ke anak-anak cewek klub-klub kayak gitu? Biar apa mah? Emang Mama ngomong apa? Agoy semurah itu mah buat mama. Bu, kenapa sih Ibu tega banget? Anak Ibu tuh baik loh sebenarnya. Tapi Ibu yang kayak gitu. Jangan sok aku ya. Emang tadi sih Dia begitu tuh karena didikan Ibu, tau nggak? udahlah lo gak usah ikut campur. Ke hidup lo bener aja sih. Buktinya dia Jaga Itu nggak mulut bener lu, nih. jaga. Ya kan? Sekarang lu mau sama Agoy gak, Ivana? Gimana Papa ngeliat Agoy ini? Ya, kalau saya sih Udah lah, Pak, keluar aja deh. tunggu dulu ngapa? Iya. Ya. Dulu, kalau saya sih ngelihat Agoy sebenarnya korban. Iya. Korban dari keserakahan emaknya. Mm. Saya sebenarnya saya suka sama sikap gentlenya Agoy. Oke. Tapi karena ini pengaruh emaknya, anaknya jadi begini. Saya bakal nerima Agoy kalau emaknya mau berubah. Kalau emaknya berubah, dia wataknya nggak kayak dulu lagi, nggak ngejual-jual Agoy ke perempuan-perempuan nakal. Saya bakal nerima. Lu sabar, Neng. Manusia punya masa, Bu? kesalahan. Masa aku punya mertua kayak gitu? Terus sekarang tanya anaknya mau nggak? Bapak Ivana udah mau nih? Kalau saya sih Mas, terserah anak saya aja. Iya emang saya akui saya salah Mas. Oke. Ivana gimana Ivana? Sabar. Enggak, aku nggak mau. Aku nggak mau Pak sama cowok yang mau manfaatin cewek doang. Ivana, Enggak Bu, makasih. Tante juga bisa berubah kok. Berubah apanya? Emang berubah manusia tuh bisa semalam? Apalagi urusannya duit. It. Cewek malam lagi. Neng, dengerin dulu. Orang pernah bikin salah. Tapi Iya, kalau Pak. emang dia janji Tapi mau dia jual anak sendiri. Lama-lama aku yang dijual, Pak. dengerin. Tante tuh bisa berubah semuanya kalau memang Ivana mau sama anak tante. Mah, Om, udah deh. Gak usah jodohin Agoy sama Ivana. Udah. Sekarang tanya Ivana, sebetulnya hati lo tuh suka nggak sama Agoy? Jujur. Nah, lu suka nggak sama Agoy? Jujur. Ayo Ivana jawab. Ayo. Ya, sabar dong. Diam yang lain. Yang lain diam. Sebenarnya sih Mas Uya, aku sih mau aja sama Agoy. Cuman emaknya kayak gini nih. Kalau emaknya bener-bener berubah sih nggak apa-apa. Nah, sekarang Tante Mas sekarang terserah. Kalau emang Ivana mau sama anak tante, tante tetap akan berubah. Tante nggak akan lagi berbuat. serius. Iya. Bukan tipe saya, Mas. Dia bukan cewek nakal. Lah, tetap jadi cewek nakal. Lu mulutnya gimana? Cewek ini laki. Saya cari, Mas. Ya, Ya saya dia memang justru nyari yang bilang nakal. Ivana bukan cewek nakal, dia nggak mau katanya. Lu tadi bilang anak gua nakal. Oke, Gor, gimana Gor? Coba Gor. Kamu mau? Agoy itu kenapa? Kalau Ivana sama Agoy ini berjodoh gimana menurut lo nih? Boleh saya minta mirror standing kacanya sama cat. Mirror standing kaca. Oke. Mirror standing kaca berdiri. Di sini aku coba kalian di sini ya, di belakangnya. Agoy dan Ivana. Mana? Coba. Dia di sini, Mas Tigor. Iya. Terus dia di mana? Gue geser. Aku ingin kalian agak maju, nempel ke ini cermin.
Ini penggambaran untuk Agoy ya berarti ya? Untuk Agoy. Jadi saya melihat di sini ada wanita. Dan di sini aku melihat agak berbeda maksudnya. Di si Ivana ya? Iya, saya lihat warna hijau. Kelihatannya dari gambar ini saya Apa menyimpulkan dodol apa nih? ini Jajaran gambar- genjang, segi panjang, OS, dolar. Apa nih? Ini yang saya baca. Saya melihat ada perempuan dan ada uang. Si Algo dan Ivana ini mempunyai tipe yang sama, Mas Uya. Kalau dipaksakan, hubungan mereka ini hanya sementara dan mereka akan saling memanfaatkan untuk kepentingan masing-masing. Si Agonya yang butuh cewek dan si Ivananya memanfaatkan keperluan agar dia dapat Uang. Oke, Arbi, kita relaksasi, Bi. Agoy, Bi. Oke. Boleh di take out kaca. Kaca mirror standing on the wall. Sama sekalian minta. Berarti mereka sebetulnya tidak bisa dijodohkan harusnya ya? Iya. Oh, harusnya kategori tadi ya? gimana? Nggak bisa, Mas. Tidak bisa. Gak bisa ya? Karena berbeda tadi. Berbeda ya? Oke. Silakan, Abi. Ada air soda. Air soda ya? Kenapa nih tumben merah, bisa airnya biru? Karena dia memang berbeda tujuannya Oke. dengan pasangannya. Jadi saya ibaratkan sodanya dibuka dulu. Oke, nanti. Oke. Buka dulu, jangan dulu diminum. Tak bisa. Oke. Kamu pegang dulu. Tutup. Nanti pada hitungan ketiga, kamu kocok-kocok sodanya. Oke. Yang kencang. Pada hitungan ketiga, 1, 2, dan 3 kocok-kocok terus tahan terus. Apapun yang kamu rasakan ketika kamu melihat soda tersebut keluar dan biarkan kamu menjadi semakin nyaman, semakin rileks, oke. Semakin kamu merasakan air soda tersebut dan gas tersebut keluar, buka secara perlahan, buat kamu lebih tenang, nyaman dan rileks. Fokus ke depan dan biarkan nanti pada hitungan ketiga siapapun yang bertanya sama kamu akan merasakan kondisi yang nyaman dan kamu berbicara dengan sesuai fakta yang terjadi di masa lalu kamu. 1, 2, dan 3. Oke. Agoy, ini lu bener dijodohin sama teman ibu lo tuh? Iya, Mas. Oke. Dan lu bener-bener nggak tahu kalau cewek-cewek itu adalah cewek-cewek klub malam yang dijodohin sama lo gitu? Saya tahu, Mas. Dan saya juga menikmatinya, Mas. Lah. Berarti anaknya tahu, dia pura-pura nggak tahu tadi. Terus lo bener buat dapetin uang dari cewek-cewek itu? Iya, Mas. Sebenarnya mama saya itu kerja di klub malam. Hah? Jadi apa? Ya, dia jadi kasir, Mas. Dan saya tahu itu dia kerja sebagai jualan parfum dan baju online tuh. Jadi parfum dan baju itu dari lo juga gitu? Untuk mama lo jualin? Iya, Mas. Mama saya suruh kerja di klub malam lewat teman saya, Mas. Terus kenapa mama lo suruh kerja di tempat klub malam? Ya, pertamanya buat nambah-nambahin biaya hidup saya, Mas. Terus lo ikutan garis tangan buat cari jodoh? Enggak, Mas. Lah, gimana ceritanya? Saya ikutan cari cewek yang kaya. Tapi cewek di sini nggak ada yang kaya, Mas. Miskin semua. Terus, menurut lo Ivana gimana? Ivana juga nggak kaya, Mas. Dia itu cewek nggak bener. Penipu dia, Mas. Lah, cewek nggak bener penipu Ivana. Maksud lo penipu gimana? Saya punya buktinya, Mas. Bukti apa? Bukti dari chat grup yang bilang Ivana penguras dompet atau modus pacaran. Abis itu ditinggalin kalau uang. Lu ya. Tunggu dulu Pak, dengerin dulu. Tenang dulu, Pak. Kita dengar dulu. Dengerin dulu. Coba. Coba, mana buktinya? Anak sembarangan. Ini, Mas, ada di handphone saya, Mas. Coba bukti chatnya. Coba, nih kasih ini. Di mirroring. Kasih. Mirroring di. Ya. Oh ini nih, lambe basah. Apa nih, bungkus? Maksudnya apa nih? Chat apa tuh? Wah, gua nggak kenal nih.
gua kenal nih cewek. Ini mah pernah gua di mobil, dia tukang morotin doang. Ivana, Itu lihat foto aku biasa aja kan? Ini grup chat nih berarti ya? tapi ini bukti Ivana. Kok, aduh Pak. Lu bener-bener Oke, ya lu ya? lo dapet dari mana itu grup chat tadi? Itu dari teman saya, Mas. Dari temen lo? Iya, Mas. Makanya, Mas, sekalian aja saya bongkar aja Ivana. Gila apa ya? Oke, Diam dulu Ivana. oke, tenang Diam. dulu, tenang dulu. Papa mau dengar, mau lihat semuanya. Iya, iya. Kenapa lo membongkar aibnya Ivana? Ya karena korbannya tuh sahabat saya, Mas. Korban Ivana sahabat lo sendiri? Iya, Mas. Wah, Bi, sadarin Bi. Bongkar semuanya. Lo ngomong apa sih sebenarnya? Oke, sekarang saya kembalikan seperti semula pada hitungan ketiga. 1, 2, dan... Waduh, Bongkar semuanya. Lo tau nggak lo tadi ngomong apa? Ambil aja tuh sit up. Apa? Diam ya. Ya nggak usah harus siram-siram gitu dong, anak saya gimana sih? Udah terbongkar aib. Ngomong dia sembarangan apa? Berarti kan bukan saya aja. nggak Diam bisa dulu, kayak diam begitu dulu. dong. Kalau emang omongan lu benar, buktiin ya. oh, lu Makanya yang marah. sok suci, yang sok bersih. Allah lu juga kayak lambe lu. Ya ada buktinya, Kak. Ada bukti lagi? Lihat. Ada bukti lagi? Mana handphone saya? Lu, maaf, handphone saya. Apaan sih? Apaan sih? Lu. Mana? Apaan sih? Diam. Ini privasi anak saya. Ya tadi kan saya juga dibongkar-bongkar. Saya juga punya hak Udah dong. deh. Apaan sih? Bukti apa lagi nih? Mas, please mas. Ini ada bukti apa lagi gua? Ada bukti apa lagi? Privasi mas, udah mas. Mas. Lo sini lo nggak usah ikut campur sini. Oke, Agoy, ada bukti apa lagi, Goy? Nah, handphonenya ambil. Yo. Emper ke Agoy. Jadi, Mas. Kasih ke tim kita. Kasih ke tim kita. Buka aja, Mas. Ada buktinya kok, Mas, di situ, Mas. Takut kan lu? Takut kan? Oke. Takut loh. Sudah Ivana diam. Tapi Ivana ketakutan banget berarti ada suatu bukti yang disembunyikan. Buktinya aja dia takut kan, Mas? Ya udah, coba. Bukan takut, kan ada privacy orang itu. Oke. Ya berarti benar dong, Prak. Coba buktinya naikin dong. Buktinya naikin. Nyebelin banget. Buktinya naikin yuk. Coba diam. Cukup. Itu apa? Nah, itu yang cowok temen saya, Mas, tadi tuh. Saya masih mau buktiin lagi? Atau enggak? Lu bener-bener ya? Lu udah Video call, Mas. Video call cowoknya, Mas. udah cukup udah. Video. Namanya Yuda, Mas. Ya udah, kita bongkar ya. Video aja. Ivana. Ini maksudnya apa Ivana? Hah? Kalau emang semua yang kamu bilang itu benar, buktiin sekarang. Oke. Coba video call. Halo dengan Mas Yuda ya? Iya. Dari garis tangan Antv nih, di sini ada Agoy. Halo, Yud. Ya silakan, Yuda ngomong sama Agoy nih. Mana Ivana? Mau lihat dong gue. Wah, gila Ivana. Makin cantik aja lo gue liat-liat. Lu stres ya? Emang kita kenal gitu? Ivana tuh cewek nggak bener, cewek rusak. Dia tuh playgirl. Lo jangan Duit lo bakal sembarangan ya dikurang kalau habis ngomong sama ya. dia.
Woi, Ya, walaupun gue juga dapat jatah dia. Jaga mulut lu. Oke, coba gimana nih jadi Ivana coba? Bener gak? Ivana, Itu semua Coba, bohong. Igor, Itu Igor, semua Igor, bohong, coba Mas. Gor. Ivana, Aku aja. Mas, ini bisa aja rekayasa ya settingan Oke, dia. oke. Bentar. Saya tanya aja. Zaman sekarang tuh semua itu bohong, Mas. Semua itu hanya bualan, Mas. Aku yang aku. sekarang kalau emang bisa buktiin lebih detail anak saya memang nggak benar. Emang nggak Nah itu buktinya udah jelas Pak. Iya. Coba relaksasi kayak yang tadi dong. Ya boleh. sebentar, Ivana. Lebih baik kamu ngaku. Karena semua bukti-bukti sudah jelas. Benar. Sebentar, Mas Uya. Apa? Oh, ini rambutnya dia kok aneh ya? Kenapa? Aku ngelihat dia ini penuh intrik. Apa yang dirinya mau harus terpenuhi dengan berbagai cara. Tapi dia ini terpaksa sebenarnya, Mas Uya. Kamu terpaksa ngelakuin ini. Terpaksa. Wah relaksasi aja kalau gitu. Buktiin, Mas. Oke, kita buktiin. Ayo, ayo. Aku nggak mau. Relaksasi. Duduk. Enggak, pokoknya aku nggak. Duduk. Enggak, pokoknya aku nggak mau. Duduk. Oke tenang Pak, jadi paksa Pak. Pokoknya aku nggak mau. Lo ngapain main gue? Mana? 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 Cukup. Mana? Mana? Cukup. Ivana, Ivana. Ivana. Ivana, kamu ngapain lagi? Mau ngapain lagi? Iya, Mas mau aku pukul juga. Mana, Kalian berdua juga mau aku pukul. Mana? Emang nggak ada apa kalian semua ya? Iya, belum ada. Cukup. Cukup. Jangan bikin malu anak saya. Cukup. Aku tuh butuh Ivana uang. sabar. Sabar Ivana. Aku capek hidup miskin. Ivana sabar. Ivana. Bapak Abi, coba, masih bisa buat cari relax, uang Bi. halal buat kasih kamu uang. Buat relax Bi, buat relax Bi. Aku cuma tukang jagung. Peluk anaknya, Pak. Sampai hancur begini, ya ampun. Relax dulu, dengerin saya. Aku malu. Lunas lagi nih. Tenangin dulu. Malu. Oke. Punya bapak cuma tukang jagung. Iya, biarin. Aku capek hidup miskin. Punya bapak tukang jagung. Yuk, ke tengah dulu, yuk, ke tengah yuk. Oke, tenang dulu. Ya, ke tengah, ya. Atur nafasnya ya. Yuk, Pak, tenang anaknya. Ke tengah. Dudukin, Pak. Dudukin. Perlu kita relaksasi apa gimana nih, Bi? Ini nggak usah direlaksasi, Mas. Nah. Karena tadi dia udah ngeluapin semua emosinya ya. Waduh, TV hancur lagi. Iya, rasa dendam kecewa dia udah terluap tadi. Berarti dari emosi udah keluar nih. Udah, jadi nggak perlu direlaksasi. Jadi Ivana malu karena punya bapak tukang jagung. Iya, Mas, aku malu. Bener bapak tukang jagung? Aku capek. Iya, Hidup Mas Uya. miskin. Saya memang miskin, Mas. Tapi saya ngidupin anak saya pakai uang halal. Ivana harus terima. Kita tidak bisa memilih kita dilahirkan di keluarga apa dan siapa. Namun, kebahagiaan yang sesungguhnya adalah dari rasa bersyukur yang ada timbul dari diri kita sendiri. Ya kan? Bahagia itu bukan ukuran kaya atau miskin, tapi kita sendiri yang menentukan. Kita bersyukur, kita bisa bahagia. Orang kaya, kalau kamu orang kaya sekalipun kalau tidak bersyukur kayak kamu, tidak akan pernah bahagia juga. Minta maaf sama bapak kamu, nggak akan ada kamu di dunia ini kalau nggak ada bapak kamu. Bapak tuh adalah cinta pertama seorang anak perempuan.
Maafin Bapak ya Ibu. Aku juga minta maaf, Pak. Bapak itu. Aku nyesel, Pak. Aku ini semua. Sekarang kamu berubah ya Naya. Agoy gimana Goy? Bukan yang nakal lagi. Agoy mau nggak sama Ivan nih Goy? Kalau saya sih nggak mau sih mas, kalau udah tahu faktanya semuanya kayak gini mas. Ah, lu juga tukang ngibul lo. Oke. Lo sama malu sama aja, Ibu berubah kenapa sih Ibu? Ibu udah tua. Jangan harta lagi. Mas Ria, jangan sembarangan kalau ngomong ya. Terus saya cuma nasihatin. Tadi kan saya udah bilang, saya kan serah anak saya dong. Sekarang ini. Udah, oke. Ya, saya cuma kasih tahu doang. Iya kan? Kalau anak saya juga udah nggak mau, saya nggak maksain. Ya, yaudah. Yaudah, Indra, lo mau Ivan nggak? Enggak mas. Hah? Enggak. Kenapa? Biar nyari sendiri lagi mas. Ah, lu juga matre lo, gue rasa lo. Udah. Apa lo? Udah guys. Ya, kita masih lanjutkan cari jodohnya. Ya. Oke, kita lanjut lagi di garis tangan ya. Oke, sebelum saya ambil fishball, saya pengen pastiin semuanya aman, gak ada lagi yang datang tiba-tiba. Saya minta semua digembok. Ya. Termasuk ruang properti biar aman studionya karena dari tadi ada aja orang masuk dari kemarin. Oke. Fishball, cewek nih, giliran cewek ya. Oke. Oke. Set. Cewek nomor 16. Rizka, wanita cantik yang berhati tegar, mendambakan seorang pria yang bersifat dewasa dan menerima dirinya sepenuh hati. Mampukah Rizka mendapatkan cintanya di garis tangan? Oke, ya. Ini bajunya bunga-bunga kayak lagi mau nyanyi dangdut bagaimana nih? Rumbe-rumbe, oke. Nama siapa? Aku Rizka. Rizka, oke. Rizka. Enggak. Saya nggak suka. Saya nggak mau. Saya yang harusnya maju bukannya dia. Saya nggak mau. Loh, kenapa harusnya lo? Kan saya fair pakai fishball ngambil nomor. Ya saya lebih pantas daripada dia. Oke, nama lo siapa? Aku Rizka. Lo? Monik. Jadi menurut lo lebih pantas dari dia? Ya iya dong. Pede banget sih. Apa yang menurut lo lebih pantas dari dia? Ya karena aku lebih pantas sama dia. Nah, apanya? Ya karena aku tuh punya kelebihan. Apa? Aku tuh bisa goyang. Emangnya lu doang yang bisa goyang? Gue juga bisa kok. Sekarang gini deh, gue mau nanya ya sama kalian. Mata kalian masih pada beres kan? Nggak ada yang pakai kacamata? Cakepan gue atau cakepan dia? Enggak dong. Pasti ya. Kalian kan semua matanya masih pada waras, masih pada bagus ya. Sekarang gini deh. Gini ya, yang mau sama gue sini. Yang mau sama gue. Oke. Lihat dong Mas Uya, lihat dong, banyakan aku nih. Oke, coba dari sana dulu, Monik dulu silakan. Mau ngomong apa? Mas Uya, kebuktikan pada banyak maunya sama gue, bukan sama mereka, Mas. Tapi ini cewek-cewek cowok-cowok di sini juga milih yang di sini. Di sini harus fair. Nomor yang keluar yang main tetap. Kamu, Monik, balik ke tribun sana. Balik. Monik balik. Kamu balik. Nggak mau, saya nggak terima. Kalau nggak keluar. Ini Mas, saya tuh punya alasan kenapa saya turun dari situ. Alasannya gitu loh. apa? Gini ya Mas, saya tuh udah capek banget, saya tuh ngebet banget buat nikah Mas. Itu kan urusan lo. Kalau nomor gue yang keluar ya udah tetap harus gue dong. Oke. Terus habis itu apa lagi alasan lo udah nggak mau nikah terus? Itu capek banget tiap kali saya pulang, orang tua saya selalu nanya kapan nikah. Mama mau ngendong anak, mau ngendong cucu. Aku tuh, tadi lo bilang lo punya kelebihan. Oh iya dong, lo punya kelebihan dong. Apa emang? Tunjukin coba. Lo mau battle sama gue? Apa? Lo bisa apa? Battle apa?
apa-apa, turun. Sini ya, sini ya. Oke, mau battle apa? Gue tadi bilang kalau gue punya kelebihan ngedance. Oke, bisa goyang. Goyang. Yang jelas goyangan gue tuh lebih enak dari lo. Oh yakin lo doang yang cuma bisa goyang? Gue juga bisa goyang, tenang aja. Tapi goyangan lo tuh kaku. Oke, jadi udah sekarang intinya gini, mau ngapain? Oke, kita sekarang battle dance aja deh Mas Kuya. Ya udah, coba silakan. Oke. Satu-satu, Monik dulu ya. Ayo. Segitu doang. Hah? Lawan. Ya udah, kalau positif gak apa, kita adu dance positif. Oke, silakan. Balas. Gak boleh begitu. Mas, udah nggak ada apa-apanya dari situ aja udah Tapi bisa kenapa nggak boleh begitu? Lo kasih kesempatan dia dong, lo nggak fair. Lo diam ya. Nah. Ya udah. Abima Tigor. Emang Monik ini emang suka ngedance, Monik? Iya. Iya. Oke, gimana? Ya, aku tuh punya tim dance gitu di sini dan aku tuh sering banget keluar kota buat ikutin dance. Lah emang realitanya kayak gitu? Bohong kali. Lo punya grup dance keluar kota? Iya dong. Coba. Tigor. Monik. Bentar Mas ya. Aku lihat Monik ini suka jadi pusat perhatian. Oke. Tapi di sini aku lihat ada tiang dan lelaki tua nakal. Ada tiang dan lelaki tua nakal. Sembarangan kayak gitu. Ada tiang. Wanita nggak bener loh, murahan. Oke, relaksasi Arbi. Tadi ada tiang nama lelaki tua nakal. Saya penasaran nih. Boleh minta kursi? Kursi chair. Oh, ada lonceng bel. Monik duduk, Nik. Oke, Monik. Ngapain gue duduk di sini? Udah kayak pengabdi setan aja gue disuruh duduk di sini. Ya, ini kan lonceng. Kalau emang lo nggak murahan, duduk aja. Monik, ayo. Bunyiin apa sih? Ayo. Oke, Monik tenangin dulu ya. Ketika kamu mendengar suara lonceng, oke, secara perlahan, apapun yang kamu rasakan, buat kamu lebih nyaman, lebih tenang, dan lebih rileks dari sebelumnya. Dan biarkan suara resonansi dari lonceng tersebut membuat diri kamu masuk ke dalam kondisi relaksasi, lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih dalam dari sebelumnya. Dan biarkan nanti pada turun ketiga, siapapun yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sesuai fakta yang terjadi di masa lalu kamu. 1, 2, dan 3. Oke, Monik, bener lo punya grup dance, Nik? Saya sebenarnya nggak punya grup dance. Hah? Gak punya grup dance? Jadi gimana sebetulnya coba? Ya saya kalau ngedance itu ya sendirian, Oh, Mas. kamu ngedance sendirian, jadi kamu memang ngedance? Iya, saya memang dancer. Ngedance tapi gimana? Saya bisa ngasilin duit yang berlimpah. Happy banget tuh pokoknya rasanya. Kalau hobi kita itu menghasilkan duit. Iyalah, kalau hobi kita menghasilkan duit emang happy. Saya biasa ngedance, Mas, di tiang-tiang gitu. Di tiang-tiang, oh. Kan? Tuh. Ngedance cuma buat dilihatin Maksudnya- cowok-cowok, tahu gak? Oke, acara apa tuh, acara apa? Saya kalau dimintain acara apa-apa, ya saya disuruh ngedance. Dan biasanya kalau habis itu ya saya ya dibayar, nggak pakai uang juga nggak masalah. Pakai apa jadi? Ya kadang pakai perhiasan, gelang, cincin, kalung, bahkan mobil juga pernah. Kamu ngedance di mana sih? Biasanya di hotel-hotel dari semalam ketemu malam juga pernah, ketemu pagi juga pernah. Salah satu kandidat cowok di sini yang nomor 17 itu juga pernah. Pernah ngapain? Pernah panggil saya ngedance di depan teman-temannya juga. Sadarin.
2, dan 3. Oke. Masih Han, aku ya. Iya. Ada apa sih Han? Oke, lo. Nari cuma oke. buat nasuh cowok doang, tahu gak? Jaga ya mulut lo ya, bener kan? Oke, lo kenal sama cowok nomor 17 kan? Enggak kenal. Enggak. Enggak kenal sama dia. Coba turun Usah nomor 17. bohong, barusan lo selalu tuh usah sendiri ya. Dia fitnah. Itu semua nih ya, semua kandidat di sini tuh ngeliatin lo, tahu gak sih? Ya. Kenapa lo diem aja? Benar, berarti benar yang bilang Monik ya? Bohong masuk. Ah. Percaya sama dia. Gua baru pertama kali kenal dia di sini. Gua nggak tahu dia siapa. Tiba-tiba fitnah. Gua mau ditaruh mana muka gua depan cewek-cewek kayak gini. Iya. Makin susah lagi gua dapet cewek kalau kayak gini. Ya, berarti lo kenal dong. Gak kenal dia masuk ya? Aduh, kenapa ya? Kok duluan sih? Oh, kenal berarti. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, sorry Rizka ya, harus ke... Terus, gimana nih? Kamu kriteria cowok yang kamu suka kayak apa Rizka? Oke, kalau aku pribadi, aku tuh suka banget sama cowok yang dewasa dan kebapaan. Oh. Kenapa Cigor? Kebapaan bukan tua. Dari apa yang dia katakan, kelihatannya ada yang janggal di sini. Ada yang ganjal? Iya, Mas Uya. Apa tuh? Saya ingin merasakan sesuatu yang ada di tubuhnya si Rizka. Oh, ada yang aneh di sini. Kenapa mendesak gitu, Gor? Kamu menyebut apa tadi? Bapak. Kebapaan. Kebapaan. Saya merasakan di sini ada emosi yang tak terbendung. Ada apa kamu sama bapak kamu? Gak ada apa-apa. Gak mungkin ini maksudnya. Gak usah bahas-bahas bapak aku deh. Nah, Ya. ini. Aku cuma gak mau bahas bapak aku aja. Aku gak suka kalau dibahas-bahas bapak aku. Ya udah, coba duduk di sini. Ada sesuatu berarti. Gak mau. Ya udah, nggak makan, duduk aja di sini. Relaksasi aja dulu. Gak usah takut, yuk. Oke, Rizka, sekarang kamu lihat jam di depan mata kamu, bergerak ke kiri dan ke kanan, dan biarkan niatkan dalam diri kamu bahwa jam tersebut membuat diri kamu menjadi semakin nyaman dan semakin rileks. Oke, 1 lebih tenang, 2 lebih nyaman dari sebelumnya, dan 3 masuk dalam kondisi relaksasi, dan biarkan nanti ketika siapapun bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sesuai fakta yang terjadi di masa lalu kamu dengan sejujur-jujurnya. 1, 2, dan 3 tetap teman. Oke. Rizka, sebetulnya kenapa? Ada apa soal bapak tuh kenapa sih? Saya butuh seorang lelaki yang bisa mengerti dan memahami saya apa adanya. Oke, terus bapak kamu kenapa? Saya benci banget sama bapak saya. Soalnya dia suka main perempuan. Dan ibu saya pergi dari rumah gara-gara bapak sama ibu. Terus ngapain aja bapak kamu? Setiap saya punya pacar, pasti bapak saya gak setuju sama hubungan saya. Cowok-cowok saya selalu dibikin gak betah, dituduh macem-macem, dan diusir kalau lagi ngapel ke rumah. Terus? Bapak saya jahat, gak bisa ngertiin perasaan saya, Mas. Terus abis itu memang selalu terjadi berarti dalam kehidupan kamu dan setiap kamu punya cowok? Iya, dan itu berulang kali. Mas, saya ngantar anak saya ke sini tujuannya supaya dapat jodoh yang baik. Tapi bukan dia ngejelek-jelekin, di tempat saya emang harus relaksasi. Ya bukan masalah itunya, masalahnya ini kan ngejelek-jelekin saya sebagai bapaknya. Gila aja. Lo apain anak gua? Hah? Gak diapa-apain. Ngapain? Bapak. Sadar. Gak ada relaksi apaan? Udah, Debi sadar dulu, Debi. Lo sadar nggak? Sadar nggak? Sadar. Ajar lo. Tapi udah lanjut kelakuan bapak sifatnya kayak apa, Pak? Lo lihat kan? Mempermalukan bapaknya. Gila Bapak aja. ngapain masuk ke sini? Lak. Gak mau. Mau pulang atau saya gebukin di sini kamu? Berani. Mau pulang? Pak, ya ampun, Pak. Asap. Mana? Mama. Ya ampun, itu Pak jatuh, Pak. Saya nggak sengaja, saya Pak. Udah, sekarang. Iya, tenang. Pokoknya nggak gaji. Gara-gara lu usah nunjuk-nunjuk. Lu nggak boleh. Ya. Lu siapa dia? Diam dulu. Gara-gara dia, Pak. Gara-gara bapak narik anak bapak.
Lo sahabatnya dia? Iya. Kenapa? Sahabatnya mas, sahabat Rizka. Rizka sering cerita kalau misalkan bapaknya ini tuh kasar sama dia. Dan saya tahu Rizka ada di sini. Apalagi saya ngeliat di depan ada dia. Sembarangan lo. Gua ini bapaknya berhak untuk mengurus anak gua. Ya, lu tahu, tapi lu bukan bapak yang baik, tau nggak? Yaudah, kita masuk ke dalam aja. Ngaco nih udah. Bakalan bikin malu lo di sini. Udah cukup Pak, cukup. Lihat depan. Ricky dan Pak Herman. Lihat sini Pak, di depan Pak, duduk Pak. Coba Mas Ricky maju ke depan. Dari tadi saya lihat kalian berantem terus-terusan. Saya ingin merasakan energi yang ada di dalam tubuh kalian. Pak Herman ini hobinya daun muda. Wah. Hawa nafsu tinggi dan gak bermoral. Ya? Udah deh, lu kan arogan sih. Udah cukup. Lanjut Gor. Saya tidak menjelekan, di sini saya mengatakan apa yang saya baca. Ya, seperti apa yang aku katakan tadi. Dan Ricky ini sangat cinta mati sama Rizka. Saya melihat ada beberapa track record yang saya ketahui di sini bahwa Rizka itu sering curhat sama si Rizky. Ya udah, ini lagi diobatin. Iya. Tapi kan anak saya nih. Saya pengen tahu. Pak, saya lagi nanya Bapak suka daun muda apa enggak, kenapa jadi ke anak tiba-tiba Pak? Tadi nggak ingat anak. Apa yang bikin? Bukan masalah itunya. Udah. Ini kan anak saya lagi jatuh luka nggak wajar. Saya sebagai bapaknya harus tahu keadaannya kayak apa. Pak, biasanya bapak itu kan suka sama yang kampus. Kok marah-marah sama cewek? Apa? Dasar keong racun. Apa lu? Tenang. Cukup. Oke. Pak duduk dulu, biar relax dulu, biarin jatuh, biarin. Biarin, oke. Biarin Rizka diobatin dulu, biar dia relax dulu, tenang dulu, biarin. Oke. Ya dudukin biar tenang. Oke, biarin Dia kayak tenang gini dulu. Oke Pak, dengerin suara saya. Oke, apapun yang terjadi nanti pada hitungan ketiga, Bapak buka mata, bangun dari kondisi tidurnya, tapi dalam keadaan tenang dan rileks. Oke, atur emosinya kita hilangkan dulu sementara, sampai saya kembalikan seperti semula pada hitungan ketiga. Buka matanya, langsung duduk di kursi sebelah kanan Bapak. 1, 2, dan buka matanya. Ayo Pak, duduk Pak, sini Pak. Ya udah tenang. Kembali Pak. Duduk Pak. Pak, kembali Pak. Ayo. Gimana putar kursinya Pak? Putar kursinya. Ya, putar kursinya. Ya. Repotin banget. Gak tua ngerepotin banget nih. Oke, gimana Pak? Bapak sebelum Rizka tuh gimana sih? Saya sebenarnya nggak suka Rizka punya pacar dan berhubungan sama cowok, Pak. Loh, kenapa Pak? Saya khawatir dia dapat cowok yang brengsek dan nggak punya moral. Kayak saya. Kayak Bapak? Bilang Bapak nggak punya moral. Kayak kenapa Bapak hobinya apa Pak? Saya hobinya itu main sama daun muda. Terus? Saya juga suka jual perhiasan istri saya dan jual rumah untuk jajanin cewek-cewek muda. Tadinya Rizka taunya duit itu dipakai buat pengobatan ibunya, tapi nyatanya kan buat kepentingan selir-selir saya, Pak. Terus akhirnya Rizka tahu nggak? Ya, Rizka jadi tahu juga. Terus kan Bapak nggak nyesel Pak? Justru itu saya jadi nyesel sekarang, Mas. Waktu istri saya sakit keras, saya nggak peduliin, nggak suka, nggak saya urusin, nggak saya rawat. Saya malah asik main sama cewek-cewek daun muda. Ya, akhirnya istri saya dibawa pulang sama mertua saya karena nggak kuat dengan perlakuan saya selama ini. Saya sekarang jadi nyesel dan sekarang ini jika jajan, akhirnya saya kena penyakit raja singa. Akibat perbuatan saya yang suka jajan begitu, saya jadi kena penyakit raja singa dan kena anak. Oke.
Bapak dengar suara saya, nanti pada hitungan ketiga Bapak kembali seperti semula, tapi dengan keadaan kondisi yang tenang, nyaman, rileks, tidak ada emosi, tidak ada dendam apapun, dan biarkan Bapak tenang, oke? Nyaman, rileks, 1, 2, dan 3. Bapak bikin malu Rizka aja. Bapak kembali. Dasar tua bangka. Aku malu selama ini uang tabungan aku ternyata buat foya-foya Bapak. Dan juga Bapak ngejual perhiasan Ibu. Aku gak mau tahu, pokoknya aku minta kembaliin perhiasan Ibu yang udah Bapak sia-siain gitu aja. Sekarang intinya apa Bapak? Jadi sekarang begini ya. Saya tidak suka kalau anak saya Rizka dapat cowok. Makanya Bapak nggak bolehin Rizka dapetin cowok-cowok karena takut dapet cowok yang brengsek kayak Bapak. Bukan kayak saya, kayak dia lah. Ya Bapak udah ngaku tadi Bapak brengsek, Pak. Siapa bilang? Faktanya mana? Buktinya nggak ada. Ini Bapak lihat aja rekamannya. Rizka, kamu tuh nggak pantas punya bapak yang nggak baik kayak dia loh. Dari perlakuan dia ke kamu aja kasar banget. Even kamu, orang tuanya Rizka, saya tetap gak terima kalau misalkan kamu kasar sama Rizka. Oke, kamu, oke. Sebentar, saya masih punya satu bukti dan itu valid banget. Sebentar lagi Anda bakalan lebih. Bukti-bukti apa? Bawa ke sini, hah? Jangan sok-sokan lo. Iya Put, betul. Itu gedungnya. Aku tuh udah malu banget, Oke. Pak. Yaudah, gini aja. Kamu masuk, biar nanti gue jemput lo ke Bapak depan. tuh bener-bener gak tau malu ngepermaluin aku depan publik kayak gini. Masuk ya? Apa? Saya mau jemput teman saya dan... Silakan. Sebentar lagi Anda akan lebih malu. Put, sini Put. Putri, lo ngapain di sini? Lo bisa ke sini? Oke, kenapa nih? Apa nih maksudnya Putri? Tenang, ceritain semuanya. Apa Putri? Yakin gue harus ngomong sekarang? Gak apa-apa udah, tenang. Jelasin, Put. Gue udah mau ngomong ini selama... Apa, Put? Langsung ngomong aja. Bokap lo, sugar daddy gue selama ini ternyata. Sugar Daddy? Sorry banget. Iya Put, betul. Itu gedungnya. Aku tuh udah malu banget, Oke. Pak. Yaudah, gini aja. Kamu masuk, kayak gini. biar nanti gue jemput lo ke Bapak depan. tuh bener-bener gak tau malu ngepermaluin aku depan publik kayak gini. Masuk ya? Apa? Saya mau jemput teman saya dan... Silakan. Sebentar lagi Anda akan lebih malu. Put, sini Put. Putri, lo ngapain di sini? Lo bisa ke sini? Oke, kenapa nih? Apa nih maksudnya Putri? Tenang, ceritain semuanya. Apa Putri? Yakin gue harus ngomong sekarang? Gak apa-apa udah, tenang. Jelasin, Put. Sorry banget ya. Gue udah mau ngomong ini selama... Apa, Put? Langsung ngomong aja. Bokap lo, sugar daddy gue selama ini ternyata. Sugar Daddy? Sorry banget. Lu ceritain dia. Gue udah main gila sama bokap lo. Bokap lo udah transfer gue tiap bulan 15 juta. Belum di luar lagi shopping. Belum dia beliin gue, kasih gue perhiasan. Ada banyak buktinya nggak? Ada, di mobil banyak perhiasan dari dia dan ada bukti transferannya kalau harus tahu. Sorry, Mas. Coba. Tuh 15 juta dari Bang. Oke, ini Herman ke Putri ya berarti ya. Bokap lo juga sering minta servis. Dia seneng banget kalau gue servis dan minta terus. Maksudnya lo tukang servis apa, handphone apa gimana? Enggak, maksudnya gue servis dia di kamar, di hotel. Kita sering buka hotel. Buka hotel? Iya, Mas. Dan gue juga dijanjiin mau dinikahin Siri sama bokap lo kalau harus tahu. Lo tega banget sih Put sama gue. Makanya dan gue juga dijanjiin untuk dibeliin rumah, tapi
jual dulu rumah lo dan nanti dibeli lagi berubah baru buat atas nama gua, atas biar mana mau. Oke. Itu janji Pak Herman buat lo. Iya. Bapak tega ya begitu bejatnya sama aku. Rizka, kamu percaya sama omongan dia? Ya percaya. Jangan dibayar sama dia itu. Orang ada buktinya tadi, Pak. Aku. Itu kan bisa diedit itu. Aku loh, Mas. Oke. Jelas-jelas udah nunjukin bukti tadi, Pak. Tigor. Coba Tigor. Enggak saya percaya. Ya Mas ya. Apa Lu jangan bohong lo ya. Hah? Benar, Tigor Bayar buktinya berapa bener ya? Kok gue ditunjuk-tunjuk sih, Ki? Bentar, saya ingin merasakan sesuatu di sini. Coba kamu maju. Putri ini memiliki hati yang putih. Dan dia ini selalu berbicara apa adanya. Dan saya mengiyakan bahwa apa yang dikatakan Putri ini valid. Semua persis seperti yang Putri katakan. Jadi dia nggak bohong? Udah bohong, Mas. Mau ngelak apa lagi? Lakuin aja udah. Kenapa? Kan udah bayar berapa? Lo nggak usah ngelak, gue udah jelas Udah ditransfer ada buktinya. Malu kan lo? Masih bongkar. Kamu tuh cantik. Ngapain maunya dikibulin kayak gitu? Jelas aja dia cantik pakai nyesal. Ini gara-gara kamu juga ya? Kok aku bukan nangis? Bapak nggak pernah nangis. Bapak menangis-nangis nggak peduli, Pak. Lo orang tua Tuh, nangis anak lari tuh, Pak. Hei, lo yang busuk. Kasihan kursi ini nggak punya salah apa-apa. Iya, sampai Iya, Mas. balik kayak gini. Nih, Mas, sampai rusak. Inilah, kalau kita berbuat sesuatu yang tidak bermoral, sesuatu yang negatif, kita harus ingat pengaruhnya apa ke anak-anak kita nanti. Iya kan? Biasanya kalau orang tua yang terlalu posesif terhadap anaknya biasanya ya, itu kelakuan menggambarkan kelakuan dia di masa lalu.